Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, serta di-share, oke? Baik, pada kesempatan saat ini kita akan bahas satu topik bagaimana sih caranya memasukkan sebuah sugesti, memasukkan sebuah program di dalam pikiran bawah sadar dan membuatnya bekerja otomatis. Oke? Nah, segala sesuatu yang Anda masukkan ke pikiran bawah sadar itu akan dieksekusi secara autopilot, secara otomatis. Sampai kapan? Sampai program ini di uninstall atau dicabut. Berarti kalau sampai mati programnya selama nggak di otak-atik jalan dong. Yes. Okay. Yes, betul. Nah, di video ini saya akan sharing kira-kira 5 teknik yang Anda bisa pakai, yang simple, yang sederhana untuk memasukkan sebuah sugesti, untuk memasukkan sebuah program, belief untuk hidup yang lebih baik ya, lebih sukses, lebih pede, lebih powerful ya, lebih beruntung dan sebagainya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dengan asumsi semua yang Anda masukkan itu sudah harmonis dengan program-program yang ada di pikiran bawah sadar. Harmonis dengan penghuni lama di data pikiran bawah sadar Anda. Oke? Karena jika tidak selaras, maka sugesti ini tidak akan bertahan lama. Belief ini tidak akan bertahan lama. Kenapa akan terjadi sebuah sabotase? Oke, Anda pengen tahu lebih banyak tentang sabotase blocking, Anda bisa cek video saya tentang 3 hambatan sukses Anda. Oke, kemudian kalau Anda pengen tahu lebih banyak tentang alam bawah sadar, cek video saya meraih sukses dengan alam bawah sadar, kemudian video cara kerja hipnoterapi dan alam bawah sadar, serta hipnoterapi untuk pemrograman bawah sadar untuk sukses. Ada 3 ya. Oke, baik. Cara pertama untuk memasukkan sebuah data ke pikiran bawah sadar yang paling gampang, yang paling gampang sebelum tidur. Sebelum tidur, Anda sudah pilih sebuah sugesti. Misalnya contoh, semakin hari saya semakin percaya diri. Jadi Anda tidur sambil Anda hitung. Semakin hari semakin percaya diri. Makin hari semakin percaya diri. Semakin hari semakin percaya diri. Semakin hari semakin percaya diri. Lakukan sampai kapan? Sampai Anda tertidur. Lakukan berapa hari? Sesering mungkin. Bisa 30-90 hari. Itu lebih baik. Hanya satu sugesti. Jangan ganti-ganti. Sampai sudah ada efek, sudah ada dampak, baru Anda masukkan yang sugesti berikutnya. Oke? Cara pertama. Cara kedua. Sebelum tidur juga Anda tulis, sediain buku ya, semacam buku jurnal. Bukunya kalau bisa warna polos, dan Anda bisa menggunakan pen. Ya, pen. Jangan diketik ya, pen. Anda tulis. Anda tulis sugestinya, Anda ngulang-ngulang. Masih ingat gak waktu dulu sekolah siapa yang sering kena hukum gitu ya? Tulis tegak bersambung. 3 halaman. Nah itu sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya untuk memprogram ke bawah sadar. Kalau teman-teman sering nonton film kungfu ya, kungfu, Wong Pei Hung dan sebagainya, perhatikan ketika anaknya dihukum atau dia sedang ingin menenangkan diri, dia akan menulis sabar ya, bakti, seperti itu. Untuk apa? Untuk memasukkan sebenarnya ke pikiran bawah sadarnya. Yang kedua, tulis satu sugesti, diulang-ulang. Anda tulis kira-kira 1 halaman, kemudian Anda langsung tidur ya, langsung tidur. Yang ketiga ini Anda bisa, bagaimana kalau saya mau masukkan programnya siang-siang atau mungkin sore-sore.
kan belum tidur, gimana caranya? Nah, Anda bisa menggunakan konsep self hypnosis, gampang banget. Anda duduk santai, bersandar, tangannya jangan disilang, ya, boleh taruh di pangkuan, boleh taruh di atas paha. Oke, pejamkan mata Anda, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kira-kira kayak gini. Oke, sepanjang mungkin ya 3 sampai 5 tarikan hembusan nafas, pejamkan mata. Hitung, Anda boleh hitung dari 10 turun ke angka 1. Setiap hitungan niatkan semakin rileks, santai dan nyaman. Oke. Sudah sampai di 1, udah rileks, Anda kemudian boleh mengulangi sugesti yang Anda ingin masukkan. Contoh, semakin hari saya semakin percaya diri, semakin percaya diri, semakin percaya diri. Boleh 10-20 kali. Oke, baru Anda hitung naik. Hitung naik kebalikannya. Semakin sadar, buka mata. Oke, itu cara ketiga. Cara keempat. Nah, cara keempat ini gampang. Anda bisa kombinasi dengan yang ketiga. Udah masuk kondisi rileks, ya. Udah masuk kondisi rileks. Yang keempat ini menggunakan imajinasi atau daya hayal, ya. Jadi ini adalah kemampuan mencipta manusia. Jadi Anda bayangkan kehidupan ideal yang Anda mau. Contoh, kalau tadi kan percaya diri ya. Anda bayangkan Anda ngomong dengan percaya diri, rasakan Anda begitu pede, begitu meyakinkan. Yang perlu didapatkan adalah filmnya, movie mind-nya, dan feeling-nya. Semakin kuat, semakin bagus. Oke, Anda bisa lakukan ini bahkan tanpa perlu duduk santai nyaman, nggak perlu. Anda cukup menghayal aja, ya, cukup menghayal lagi ngopi gitu ya. Anda pikiran kemana-mana, Anda bayangkan aja itu. Wih, kayaknya keren ya kalau gue ngomong lancar, nyaman, ya, apa adanya gitu ya. Orang yakin, orang beli sama saya, orang yakin, orang mengikuti saran saya. Keren banget. Cukup. Oke. Nah, enaknya teknik 1, 2, 3, 4 adalah sesuai dengan keinginan. Cuma ada jeleknya juga. Jeleknya apa? Jeleknya adalah karena tidak masuk begitu dalam. Ya, ini menggunakan kira-kira gelombang otak di alfa. Di alfa. Oke, belum dalam banget. Sedangkan dalam sesi hipnoterapi klinis biasanya menggunakan di gelombang theta. Ya, jadi sudah dalam banget ya, deep trance. Bahasanya deep trance. Ada beberapa teknik yang hanya bisa dipakai dalam deep trance. Contohnya regresi, self forgiveness, ya, informed child dan sebagainya, inner child dan sebagainya. Itu hanya bisa dipakai ketika gelombang otak udah di theta, udah deep trance. Yang 4 ini nggak deep trance. Nah, cara terakhir adalah menggunakan audio. Audio ya, audio terapi namanya. Teman-teman bisa cek video saya ada siapin 2 audio. Yang satu itu tentang syukur, ya Anda bisa dengarkan tiap pagi untuk meningkatkan vibrasi abundance berlimpah. Dan yang kedua ini gelombang theta. Itu dalam banget, ya dalam banget. Saya sangat menyarankan Anda mendengarkan itu sesering mungkin. Enaknya bawanya dalam. Oke. Nah, enggak enaknya adalah bisa saja yang Anda mau berbeda dengan yang di audio. Oke, ya contohnya Anda pengen langsung gitu ya. Sedangkan audionya tentang uang, kan nggak nyambung. Nah, jeleknya begitu di audio. Cuman kalau untuk dalam, ya kedalamannya itu bisa dalam banget. Oke. Nah, sampai di sini dari 5 teknik ini mana yang paling bagus? Oke. Jawabannya adalah yang paling bagus adalah yang Anda lakukan. Kalau saya kasih tahu Anda nggak lakukan, untuk apa? Mendengar. Ada begitu banyak pilihan dan ternyata gampang banget. Dan tugas Anda sekarang adalah sebelum sugesti-sugesti ini jadi belief, jadi program, jadi sesuatu yang autopilot, ya, yang mendorong Anda lebih sukses, lebih pede, lebih kaya, lebih berlimpah, ya, capai target lebih mudah dan sebagainya. Pastikan ya, pikiran bawah sadar Anda siap ditanam dengan pohon-pohon yang bagus, yang menghasilkan buah-buah yang menguntungkan,
yang manis, yang besar, dan enak buat hidup Anda. Jangan sampai ya di pikiran bawah sadarnya masih semraut ya, tanahnya masih banyak rumput ya, banyak ilalang, banyak pohon-pohon yang nggak berguna gitu ya, nggak berguna, nggak menghasilkan, nggak ada buahnya. Nah itu perlu dibersihkan dulu, oke? Jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh share dan saya tunggu komen Anda. Terima kasih.